Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan belajar untuk kelas 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar kegiatan belajar mengajar kita hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar menulis huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, seperti apa huruf-huruf hijaiyah yang bersambung? Ketika kalian di kelas 1 dulu sudah mengenal huruf-huruf dari alif, ba, ta, jim, ha, kho sampai dengan ya. Nah, kita akan sambungkan dengan aturan tertentu. Nah, diharapkan sesudah kegiatan pembelajaran ini kalian bisa mengenal dan menulis huruf-huruf hijaiyah bersambung. Ya, baiklah anak-anak, kita akan memulai untuk mencoba untuk menuliskan huruf-huruf hijaiyah ini, bagaimana di awal, bagaimana di tengah, dan bagaimana di akhir. Kita akan bagi dulu, ada 6 huruf ini, perhatikan. Ada ini huruf asli. Huruf aslinya seperti ini, ada alif. Kemudian huruf dal, kemudian huruf zal, kemudian ro, za, kemudian yang terakhir adalah huruf wawu. Nah, ada 6 huruf, perhatikan, alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Kenali ini dulu, ketika huruf ini berada di awal, maka huruf-huruf ini tidak berubah. Karena huruf 6 ini tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Jadi di awal tetap alif, ya alif, dal, ya dal. Huruf dal juga sama, ro juga sama, za juga sama, dan wawu juga sama. Nah, kemudian bagaimana huruf ini ketika berada di tengah? Ketika berada di tengah, maka huruf ini akan disambungkan. Nah, seperti ini. Ini misalnya huruf sebelumnya kemudian disambung dengan alif. Kemudian disambungkan dengan huruf dal. Kemudian disambungkan dengan huruf dal, disambungkan dengan huruf ro, sambungkan dengan huruf za, disambungkan dengan huruf wawu. Nah, seperti ini. Begitu juga di akhir, karena huruf-huruf 6 ini tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya, maka huruf di akhir itu sama dengan ketika berada di tengah. Berarti sama, ketika di akhir ya seperti ini. Dal ya begini, dal juga begini, ro juga seperti ini, za, dan terakhir wawu. Ya, biar lebih jelas kita perhatikan contoh. Misalnya kita akan menyambung huruf a, ba, da, abada. Nah, biar mengenal sekalian bagaimana menyambung huruf ba. Nah, ketika disambungkan, a tetap a, karena tidak bisa disambung dengan sesudahnya. Nah, huruf ba saja yang disambung, ba dengan huruf da. Bada, seperti ini, abada. Ya, paham ya? Misalnya kita sambungkan huruf
Dza di tengah misalnya. Ada huruf gha, dza sama huruf qa. Ya, gha, dza, qa. Kita sambungkan, maka gha-nya jadi seperti ini. Nah, dza-nya seperti ini. Dan qa seperti ini. Berdiri sendiri. Dza tidak bisa disambung dengan qa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jelas ya? Kemudian bagaimana dengan huruf-huruf yang lain selain huruf yang 6 tadi? Nah, ada ketentuan-ketentuannya tersendiri. Misalnya huruf ba. Tadi kita sudah mencobakan. Di huruf ba, di awalnya bagaimana? Ba di awalnya seperti ini. Nah, nanti disambungkan. Kemudian di tengah dari huruf, kemudian masuk ke ba, nah, disambungkan. Di akhir pun juga begitu, dari huruf sebelumnya diakhiri dengan huruf ba. Untuk ta dan sa sama persis seperti huruf ba. Bagaimana dengan huruf jim? Jim, ha, kho sama. Kita ambil satu misalnya. Huruf jim, huruf aslinya seperti ini. Ketika berada di depan, maka tinggal kepalanya saja seperti ini. Nah, titiknya ini. Kemudian ketika di tengah, nah seperti ini, tinggal kepalanya saja. Nah, ketika di akhir baru kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Begitu juga ha dan kho, bedanya hanya di titiknya saja. Kalau ha tidak ada titik, kalau kho titiknya di atas. Kemudian coba kita huruf sin. Ya, huruf sin seperti ini. Ya, bagaimana di awal? Sin di awal, nah seperti ini. Nah, belakangnya ini, perutnya ini hilang. Kemudian ketika di tengah, nah seperti ini. Nah, baru ketika di akhir sinnya tampak utuh. Sama juga dengan huruf shin, bedanya kalau shin ada titik 3 di atas. Lalu bagaimana huruf shad? Huruf shad, huruf aslinya seperti ini. Ketika di awal seperti ini, di tengah seperti ini, lalu di akhir muncul secara utuh. Begitu juga dengan huruf dot, tinggal memberikan titik. Lalu bagaimana dengan huruf to? Huruf to di awal muncul semua. Nah, tinggal nyambung. Kemudian di tengah muncul semua, sambung di depan, sambung di belakangnya. Begitu juga yang akhir disambung dengan huruf depannya. Sama juga dengan huruf do, tinggal memberikan titik di atasnya. Lalu bagaimana dengan ain? Ain, perhatikan ain. Nah, tadi kita sudah mencoba di awal untuk menyambungkan huruf gho, itu temannya ain. Nah, di depan kakinya hilang, tinggal seperti ini. Kemudian di tengah, perhatikan, ini yang membedakan. Yang tengah berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian di akhir, nah, kepalanya sama seperti di tengah dan muncul kakinya. Nah, perhatikan lagi, ain asli seperti ini. Ain di tengah, ain di awal seperti ini, ain di tengah kepalanya menjadi kecil, ain di belakang kepalanya seperti di tengah dan ada kakinya. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah huruf fa. Nah, perhatikan ini huruf asli fa, ya. Ini huruf asli fa, tidak usah saya beri harokat. Huruf fa ini seperti ini.
Ketika di awal, perhatikan huruf fa akan menjadi seperti ini disambungkan, ini titiknya. Nah, ketika di tengah, dari mulai huruf sebelumnya, kemudian fa, seperti ini. Nah, seperti buletan. Kemudian di akhir, muncul fa seperti ini. Nah, perhatikan nih. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke huruf qaf. Nah, bedanya fa dengan qaf, kalau fa ini lurus, kalau qaf itu ke bawah. Nah, lebih besar ke bawah. Nah, ketika di awal huruf qaf sama seperti huruf fa. Nah, karena di awal. Nah, yang bedakan titiknya saja. Nah, begitu juga di tengah. Nah, ketika di tengah, nah, sama dengan fa, yang bedakan titiknya. Yang beda adalah di akhir. Nah, ketika berada di akhir, maka huruf qaf akan kembali seperti semula, seperti huruf aslinya. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjutkan huruf kaf. Huruf kaf dalam bentuk asli seperti ini. Ya, huruf kaf. Kemudian ketika di awal, nah ini yang berbeda. Ketika di awal, maka huruf kaf adalah bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kaf. Ya. Ketika di tengah juga akan mengikuti seperti di awal. Nah, seperti ini. Disambung dari depan, kemudian disambung ke belakang. Nah, ketika di akhir, maka huruf kaf ini akan kembali seperti semula bentuk huruf aslinya. Ya, paham ya? Jadi kaf yang bentuk asli berada di paling akhir. Ketika di awal dan di tengah, bentuk huruf kafnya seperti ini. Jadi anak-anak tidak usah bingung. Kalau seperti ini, menemukan huruf ini berarti ini adalah huruf kaf. Baik, kita lanjutkan. Kita ke huruf lam. Nah, huruf lam, huruf bentuk aslinya seperti ini. Nah, ketika di depan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di tengah sama seperti ini. Nah, dan di akhir akan menjadi bentuk seperti aslinya. Perhatikan ketika bentuk aslinya, maka lam bagian kakinya bawah ini turun, ya, turun ke bawah. Nah, anak-anak kadang sering salah membedakan antara alif dan lam. Nah, perhatikan kalau disambung seperti ini, itu adalah lam. Tadi di depan, di awal kita sudah sampaikan huruf alif tidak disambung dengan belakangnya. Ya, jadi kalau bisa disambung dengan belakangnya seperti ini, berarti itu adalah huruf lam, bukan huruf alif. Oke, sekarang kita lanjutkan huruf mim. Ya, bentuk huruf asli mim adalah seperti ini ya. Nah, ketika berada di depan, huruf mim akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di tengah akan menjadi seperti ini. Nah, ya, dan ketika di akhir dia akan menjadi seperti bentuk aslinya. Nah, huruf mim seperti ini. Ya. Kita lanjut, huruf nun. Ya, huruf nun seperti ini ya. Huruf nun beda dengan huruf ba, ta, tha ya. Huruf nun itu perutnya besar. Ya, ketika berada di depan bentuknya sama. Nah, seperti ini sama. Sama seperti huruf ba, ta, tha. Begitu pula ketika berada di tengah. Nah, seperti ini. Yang membedakan adalah ketika di akhir. Nah, di akhir akan kembali seperti semula, bentuk seperti ini hanya khusus untuk nun. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bentuk huruf H. Ya, huruf H. H asli itu seperti ini. Ya. H asli seperti ini. Kemudian ketika berada di awal mengikuti huruf H asli. Nah, seperti ini. Tinggal disambung dengan huruf selanjutnya.
Nah, ini perhatikan, ketika berada di tengah, hurufnya akan berubah seperti ini. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, di akhir apa lagi akan berubah? Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika di awal seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir akan menjadi seperti ini. Ini adalah huruf H. Nah, kita lanjutkan huruf hamzah. Ya, huruf hamzah seperti ini ya. Nah, huruf hamzah. Nah, ketika huruf hamzah berada di awal bagaimana? Seperti apa? Biasanya ketika huruf hamzah berada di awal, biasa dituliskan seperti huruf aslinya. Ya. Nanti ketika di tengah, nah ketika di tengah, kalau huruf hamzah itu berharokat A, maka dia membutuhkan tambahan huruf alif, kemudian di sini beri hamzah. Ini kalau berharokat A. Kalau berharokat I, dia membutuhkan bantuan huruf seperti ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau berharokat U, dia membutuhkan bantuan seperti dhammah. Seperti wawu, maaf. Seperti wawu, seperti ini. Nah, U. A, I, U. Nah, ini yang membedakan ketika berada di tengah. Nah, bagaimana ketika di akhir? Sama, hampir sama dengan di tengah. Ketika berharokat A, ya berarti pakainya ini. Ketika berharokat I, berarti pakainya seperti ya, I. Ketika berharokat U, ya berarti pakai ini. Ini untuk hamzah, ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Nah, huruf asli ya adalah seperti ini. Nah, ketika berada di depan, ya ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di tengah seperti ini. Nah, persis seperti batasa. Nah, yang beda adalah yang di akhir. Nanti di akhir akan seperti ini. Kembali seperti aslinya. Oke. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Baik, nanti kita akan berlatih. Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana untuk mengurai atau menulis huruf yang awalnya tidak disambung menjadi disambung, atau sebaliknya, yang awalnya tersambung kita akan menguraikan bagaimana untuk melepas huruf-huruf ini biar tidak tersambung, biar ngerti bentuk aslinya. Ya anak-anak, kita akan buat contoh. Ya, kita akan buat contoh. Ya, yang pertama, contoh ada huruf, kita akan menyambung dulu ya. Misalnya sa, kho, ro. Nah, sakhoro. Ya, perhatikan bagaimana bentuk sa di awal. Ya, bentuk sa di awal. Ya, bagaimana bentuk kho di tengah. Nah, bagaimana bentuk ro di akhir. Nah, kita sambungkan. Nah, sa di awal seperti ini. Kemudian kho di tengah seperti ini. Dan ro di akhir seperti ini. Sehingga menjadi sakhoro. Ya, gampang. Kita coba contoh lain. Ya, kita coba contoh lain. Ya, misalnya la, iba, laiba. Kita akan buat bagaimana la di depan, bagaimana i di tengah, bagaimana ba di akhir. Ya, kita sambungkan la di depan seperti ini, la.
I di tengah, I seperti ini. Ba di akhir seperti ini. Ba, la'iba. Nah. Nah, ya, mana? Bagaimana ko di awal? Bagaimana ma di tengah? Bagaimana na di akhir? Ko di awal seperti ini. Ko. Ma di tengah. Ma di tengah seperti ini, kita sambungkan. Na di akhir seperti ini, kita sambungkan. Mana? Ya. Satu lagi biar anak-anak lebih mantap ya. Jahula. Ya, jahula. Nah, perhatikan bagaimana ja di depan, bagaimana hu di tengah, bagaimana la di akhir. Ya, ja di depan. Nah, ja seperti ini. Kita sambungkan dengan hu di tengah, kita sambung. Nah, seperti ini. Hu. Kemudian la. Nah, la seperti ini. Jahula. Ini enggak ada ini ya. Langsung nyambung ini ya. Jahula. Oke. Paham anak-anak? Ya, paham. Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan. Untuk contoh, kita menguraikan dari yang awalnya adalah huruf-huruf bersambung, kemudian kita akan uraikan, kita akan lepas menjadi huruf-huruf dalam bentuk asli. Contoh seperti ini. Ini dibaca sakana. Ya. Kita coba urai. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 huruf. Huruf sa ya. Huruf sa seperti apa sih huruf aslinya? Ya, seperti ini ya. Huruf sa. Ini huruf ki ya, ini sa. Kemudian huruf k. Ini huruf na. Sakana. Jadi kalau kita bentukkan sama dengan di sini dalam bentuk lepas, berarti sa ka na. Ya, seperti ini ya. Oke, kita buat satu lagi misalnya. Jahula. Ya, ada 3 huruf. 1, 2, 3. Ya, huruf pertama apa? Ja. Ya, ja itu seperti apa bentuk aslinya? Seperti ini. Ja. Kemudian hu bentuk aslinya seperti ini. Kemudian la bentuk aslinya seperti ini. Gampang kalau yang di belakang ya. Di belakang itu hampir persis seperti bentuk aslinya, kecuali yang huruf H ya. Nah, kita kemudian bawa ke sini sama dengan ja hu la ya. Gimana anak-anak? Sudah bisa ya? Pak Guru memberikan contoh 2 saja untuk yang mengurai. Nanti Pak Guru akan memberikan latihan kepada anak-anak, ditunggu latihannya, dan nanti hasil latihannya anak-anak foto dan kirimkan kepada Pak Guru. Baik anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang manfaat ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.